Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Tirsa Tairas sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-40 dengan tema Tepatilah Nasarmu. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersuka cita dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Juru Selamat kehidupan kami. Engkau Tuhan yang adalah firman kehidupan yang senantiasa menghidupkan kami. Kami sungguh percaya firman-Mu memberkati kami semua. Firman-Mu senantiasa menginspirasi dan menguatkan kami sekalian. Karena itu berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan taruh perkataan-Mu Tuhan. Di mulut hamba-Mu diperkatakan bagi banyak orang dan menjadi berkat. Karena itu isilah bejana hati kami yang kosong dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita membaca Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-29 sampai ayat 40. Saya membaca Alkitab terjemahan baru yang kedua. Dalam perikop Nasar Yefta. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia melintasi daerah Gilead dan daerah Manasya. Kemudian ia melintasi Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia melintas ke daerah Bani Amon. Bernasarlah Yefta kepada Tuhan, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon ke dalam tanganku, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika aku kembali dengan selamat dari Bani Amon akan menjadi milik Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai kurban bakaran. Kemudian Yefta melintas ke daerah Bani Amon untuk memerangi mereka, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. Ia mengalahkan mereka dengan sangat dahsyat dari Arur sampai ke dekat Minit, sebanyak 20 kota, dan sampai ke Abel Keramim, sehingga Bani Amon ditundukkan di hadapan orang Israel. Ketika Yefta pulang ke rumahnya di Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan rebana dan tarian. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia tidak ada lagi anaknya laki-laki atau perempuan. Melihat anaknya itu, Yefta mengoyak pakaiannya sambil berkata, "Aduh anakku, engkau membuat hatiku hancur. Lulu, engkau membuat batinku tersiksa. Aku telah mengucapkan nasar kepada Tuhan dan aku tidak dapat menariknya kembali." Jawab anak itu kepadanya, "Bapa, jika engkau telah mengucapkan nasar kepada Tuhan, lakukanlah kepadaku sesuai dengan nasar yang kau ucapkan, karena Tuhan telah mengadakan pembalasan bagimu terhadap Bani Amon musuhmu." Katanya lagi kepada ayahnya, "Hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah aku waktu 2 bulan supaya aku bersama teman-temanku melakukan perjalanan di pegunungan dan menangisi diriku yang tetap gadis sampai mati." Jawab Yefta, "Pergilah." Ia mengizinkan anaknya pergi selama 2 bulan. Lalu gadis itu pun pergi bersama teman-temannya ke pegunungan, menangisi dirinya yang tetap gadis sampai mati. Setelah 2 bulan berlalu, ia kembali ke ayahnya. Lalu ayahnya itu melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya.
Gadis itu tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Demikianlah telah menjadi adat di Israel, bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan Israel meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu selama 4 hari dalam setahun. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Perenungan kita saat ini dalam tema tepatilah nasarmu. Nasar disebutkan adalah sebuah janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkan tercapai. Jadi nasar juga disebutkan sebagai janji. Dalam kehidupan orang Kristen, nasar atau janji seseorang kepada Allah untuk melakukan sesuatu jika apa yang ia harapkan terpenuhi atau terkabulkan. Jadi nasar atau janji itu harus ditepati. Kita yakin bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janjinya kepada kita umat manusia. Janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu tidak pernah cepat, tidak terlambat, tetapi selalu tepat waktu. Karena itu kita yakin bahwa janji Tuhan senantiasa kita alami. Nah, yang jadi soal adalah manusia seringkali ingkar janji. Manusia seringkali lupa dengan janjinya. Bahkan manusia juga kadang pura-pura lupa dengan apa yang ia janjikan. Tapi Tuhan tidak pernah lupa ketika ia berjanji. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan yang kita baca dalam kitab Hakim-Hakim disebutkan sebagai janji atau nasar dari seorang hakim yang dikatakan bernama Yefta kepada Tuhan Allah. Nah, perlu diketahui bahwa Yefta ini adalah seorang anak dari seorang ayah yang bernama Gilead, dan ibunya dikatakan adalah seorang perempuan sundal. Sehingga saudara-saudara tiri dari Yefta mengusir dia dari rumah mereka, sehingga mereka mengatakan bahwa Yefta tidak punya hak atas tanah milik keluarga mereka. Nah, karena itu Yefta dia pergi ke tanah Tob. Di sana ia bergabung dengan satu komunitas yang dikatakan adalah para preman, adalah para petualang kota, adalah para perampok, dan Yefta diangkat oleh mereka menjadi pemimpin. Nah, Yefta tinggal di lingkungan yang baru. Dia pantang menyerah dan dia punya keberanian yang sangat luar biasa. Sehingga dia menjadi seorang pahlawan bagi mereka. Karena Yefta tumbuh menjadi seorang yang bijak dan takut akan Tuhan, maka ia selalu membawa perkara atau persoalan kehidupannya hanya kepada Tuhan Allah. Nah, kemudian saudara, satu hal yang dihadapi oleh bangsa Israel adalah mereka harus berhadapan dengan Bani Amon. Maka oleh tua-tua yang ada di Gilead memilih Yefta untuk menjadi panglima, menjadi pemimpin bagi mereka menghadapi Bani Amon. Dan kita melihat bahwa Tuhan betul-betul memakai Yefta. Sehingga di ayatnya yang ke-29 bacaan kita, lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Roh Tuhan yang menghinggapi Yefta ketika dia bersama dengan bangsa Israel akan berperang melawan Bani Amon. Dan satu hal saudara yang dilakukan oleh Yefta, dia bernasar kepada Tuhan. Jika Bani Amon diserahkan kepada Yefta dan seluruh bangsa Israel, dan ketika Bani Amon ini mereka kalah, maka Yefta katakan di ayatnya yang ke-31, maka apapun yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku ketika aku kembali dengan selamat dari Bani Amon akan menjadi milik Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jadi Yefta dia bernasar, dia berjanji kepada Tuhan,
ketika bangsa Israel mengalami kemenangan, ketika Bani Amon mereka kalahkan, maka ketika Yefta kembali dari peperangan melawan Bani Amon, maka siapapun yang keluar dari rumah atau apapun yang keluar dari rumah menyambut kedatangannya, maka akan dipersembahkan sebagai korban bakaran. Dan ternyata saudara, kemenangan ada di pihak Yefta dan bangsa Israel. Mengapa mereka menang? Karena Tuhan Allah telah memberikan rohnya kepada Yefta, sehingga Yefta menjadi pahlawan, memimpin bangsa Israel untuk mencapai kemenangan. Dan apa yang terjadi saudara? Ketika Yefta dia pulang ke rumahnya, siapa yang datang keluar menyambut Yefta? Ternyata anaknya perempuan. Anak tunggal semata wayang, anak satu-satunya. Karena dikatakan di ayatnya yang ke-34 bahwa ketika Yefta pulang ke rumahnya di Mispa, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan rebana dan tarian. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dia tidak ada lagi anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi anak yang tunggal, anak semata wayang harus dipersembahkan kepada Tuhan. Sebagaimana nasar Yefta. Dan kita melihat sama juga dengan Abraham. Dia mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Dan ternyata Tuhan menyediakan pengganti Ishak. Jadi tidak segan-segan Abraham mempersembahkan. Dan sebagaimana juga yang dilakukan oleh Yefta. Barangkali berat saudara. Karena anak tunggal. Tetapi karena dia harus menepati nasar, kemenangan berada di pihak bangsa Israel, maka mau tidak mau Yefta harus menepati janji atau nasarnya kepada Tuhan Allah. Nah, dikatakan bahwa anak ini 2 bulan dia bertarak. Dia pergi dikatakan bersama dengan teman-temannya di ayatnya yang ke-37 bahwa anaknya sendiri mengatakan, lakukanlah nasarmu, nasar ayah kepada Tuhan Allah. Bahkan dia minta izin agar supaya dia bersama dengan teman-temannya melakukan perjalanan di pegunungan, menangisi diriku yang tetap gadis sampai mati. Artinya bahwa seperti juga dikatakan di ayatnya yang ke-38 bahwa dia tidak berhubungan dengan laki-laki selama dia hidup. Menjadi seorang biarawati, tidak menikah. Dan Yefta dia mempersembahkan anak tunggalnya kepada Tuhan Allah. Artinya dia menepati apa yang ia sampaikan. Karena kemenangan melawan Bani Amon itu ada di pihak bangsa Israel. Nah, luar biasa saudara. Maka kita juga dituntut saudara untuk dapat menepati setiap janji kita, setiap nasar kita kepada Tuhan. Sebagaimana saya katakan di awal khotbah, bahwa Tuhan selalu menepati janjinya kepada kita. Tidak terlambat, tidak cepat, tapi selalu tepat waktu. Tapi manusia yang sering kali ingkar janji dengan Tuhan. Kadangkala ketika manusia sudah mencapai apa yang diinginkannya, maka manusia berpura-pura tidak tahu dengan janji atau nasarnya. Manusia seringkali ingkar janji dan lupa janji. Ingat, itu adalah dosa saudara. Karena itu kita diingatkan bahwa ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, berjanji bernasar kepada Tuhan, tepatilah nasar kita. Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Tuhan tahu siapa kita. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu perilaku perbuatan kita. Tuhan tahu setiap ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita. Saudara, pertama, suami istri ketika diteguhkan dalam ikatan nikah yang kudus menjadi satu keluarga, bernasar, berjanji di hadapan Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. Hanya maut yang dapat memisahkan. Karena itu saudara, Tuhan menginginkan setiap komitmen suami istri itu ditepati. Ada saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati, saling menopang, saling mendoakan satu dengan yang lain dalam kehidupan rumah tangga. Sekalipun disadari manusia terbatas, manusia punya kekurangan, tapi juga manusia punya kelebihan. Tidak sempurna, nobody perfect.
Tapi saudara, karena kita telah berkomitmen kepada Tuhan Allah, janji nasar kita dalam ikatan perkawinan yang kudus, maka tepatilah janji kita. Keluarga Kristen bukanlah keluarga selebriti. Ketika tidak ada kecocokan, maka bisa pisah, talak, cerai. Tapi keluarga Kristen, sekali lagi, seumur hidup maut yang memisahkan. Karena itu tepatilah nasar janji kita di hadapan Tuhan. Disaksikan oleh jemaat, didengar oleh Tuhan apa yang kita ucapkan. Karena itu apapun problem dalam kehidupan rumah tangga, maka mari kita selalu datang kepada Tuhan Allah. Mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Minta solusi dari setiap persoalan yang kita hadapi. Minta hikmat menghadapi setiap gumul hidup yang diizinkan Tuhan kita lewati. Jangan langsung saudara kita berpisah, bercerai, pada akhirnya anak-anak yang jadi korban. Karena itu saudara, tepatilah nasar kita di hadapan Tuhan, komitmen kita agar supaya kehidupan kita betul-betul menjadi berkat. Sama dengan Yeftah, harus menepati janji nasar, walaupun berat, tapi ketika sudah berjanji, maka janji itu harus ditepati. Suami istri terutama lagi saudara. Bahkan di dunia modern yang semakin hebat sekarang ini, ada banyak sekali godaan, ada banyak sekali cobaan. Kadangkala orang walaupun beriman, tapi roh kedagingan lebih kuat sehingga jatuh dalam dosa perselingkuhan yang kadangkala membuat rumah tangga jadi hancur berantakan. Tapi mari saudara belajar dari bacaan kita tepati nasar kita, janji kita, suami istri, orang tua kepada Tuhan Allah. Karena Tuhan telah mendengar komitmen kita ketika kita diikat menjadi satu keluarga, menjadi suami istri yang sah. Kemudian saudara yang kekasih, kita juga sebagai orang tua, ketika kita membawa anak-anak kita untuk dibaptis, anak-anak sarani kita, torang sebagai orang tua baptis, torang berjanji di hadapan Tuhan, bahkan disaksikan oleh jemaat. Kita akan mendidik, kita akan mengajar, kita akan memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada anak kita, anak sarani kita, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena itu tepatilah nasar kita. Orang tua baptis sebagaimana nasar dan janji kita saat ibadah sakramen sakramen baptisan kudus, maka jadilah teladan saudara. Jadilah contoh bagi anak-anak. Sekalipun orang tua saraninya tidak selalu orang ada dengan anak sarani. Bahkan orang tua sekalipun tidak selamanya kita memeluk anak-anak kita. Tidak selamanya kita ada bersama dengan mereka. Sebab ketika mereka sudah tumbuh menjadi remaja di masa pubertas, mereka dengan dunia mereka, kadangkala mereka tidak lagi tidak suka lagi mau ikut dengan orang pi acara, atau dengan dunia mereka menyendiri saudara. Seperti juga anak dari Yeftah, menyendiri. Nah saudara, kita hanya bisa memeluk anak-anak kita, anak sarani kita dalam doa. Doakanlah anak-anak kita. Doakanlah anak-anak sarani kita. Karena kita sudah berkomitmen dengan Tuhan Allah. Mendidik anak kita, mengajar anak kita, mewariskan nilai kehidupan yang baik kepada anak-anak. Mentransfer kehidupan yang benar. Sehingga kita menjadi teladan, menjadi kateket, jadi guru bagi anak-anak, tapi juga bagi anak sarani. Tepatilah nasar kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kemudian lagi saudara, sebagai pelayan khusus diaken, penatua, pendeta, ketika kita diteguhkan, maka kita bernasar di hadapan Tuhan, menjalankan tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana yang diatur dalam tata gereja. Maka laksanakanlah tugas itu dengan baik. Tepatilah nasar kita, janji kita. Sekalipun saudara menjadi pelayan khusus dengan tugas khusus, itu tidak mudah. Kadang menuntut kesabaran, menuntut kerendahan hati, menuntut agar supaya betul-betul kita murni melayani Tuhan. Sebab dalam kerja pelayanan kadang kita harus berkorban. Korban waktu, korban tenaga,
korban dana, korban perasaan. Tapi itulah tugas kita, saudara. Kita seringkali dengar dan mengucapkan kata sebagai hamba Tuhan, Ebed Yahweh, kita upahmu besar di sorga. Benar, saudara. Tapi bagaimana orang mau dapat upah sehingga manakala dalam kehidupan kita masih ada kedegilan hati, masih ada keegoisan, masih ada keangkuhan, masih ada iri hati, masih ada kemarahan, toh? Atau hal-hal lain yang sering kali mengganggu konsentrasi kerja pelayanan kita dengan Tuhan Allah. Nah, karena itu saudara, firman Tuhan mengingat-ingatkan kita. Mari kita ingat kembali nasar kita, janji kita kepada Tuhan, bahwa kita setia melaksanakan tugas kerja pelayanan yang Tuhan pundakkan bagi kita untuk kita laksanakan. Kemudian saudara, sebagai anggota CD Jemaat juga, ketika kita dalam peneguhan CD, ada janji, ada nasar juga yang kita sampaikan kepada Tuhan, bahwa menjadi anggota CD, karena CD ini dikatakan dari bahasa Jawa bulan CD, bulan purnama. Bulan purnama bersinar terang. Maka ketika menjadi anggota CD kita akan bersinar. Mampu bersinar dimanapun kita berada. Maka tepatilah nasar kita dalam pengakuan ketika kita diteguhkan menjadi anggota CD Jemaat. Bersinarlah lewat kata-kata yang manis, yang sedap didengar, yang santun, dan bersinarlah melalui perbuatan-perbuatan. Artinya hidup kita menjadi berkat, jadi teladan bagi banyak orang dalam kedewasaan iman sebagai anggota CD Jemaat. Bahkan juga saudara, ada pengakuan-pengakuan atau ada janji-janji secara lisan ataupun secara tertulis toh, dalam kehidupan rumah tangga. Ketika seorang anak berjanji tidak nakal lagi, akan rajin belajar, akan rajin beribadah, akan dengar-dengaran, tepatilah itu semua. Bahkan dalam kehidupan sebagai orang tua, ketika janji kita, dalam hati kita, kita akan menjadi orang tua yang baik, mendoakan anak-anak, akan mengajar mereka dengan hidup takut akan Tuhan. Dan suami istri yang harus memulaikan semuanya sebagai orang tua di tengah keluarga, maka lakukanlah itu semua. Karena kemenangan-kemenangan akan Tuhan beri. Berkat-berkat Tuhan beri dalam kehidupan kita ketika kita komit dengan apa yang kita janjikan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hal yang kedua lagi, sebagaimana Yefta, dia dihinggapi oleh Roh Tuhan. Artinya ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengutus, Tuhan memilih kita menjadi alat kesaksiannya, kita akan mengalami kemenangan-kemenangan yang sangat luar biasa. Berkat Tuhan akan kita rasakan ketika Tuhan ada bersama dengan kita. Karena itu kita percaya saudara, Tuhan memilih kita semua, siapapun, dimanapun kita berada. Tuhan tidak melihat kita cakap, kita dari keluarga orang The Have. Tuhan tidak memilih kita dari latar belakang kehidupan sosial yang berpendidikan atau latar belakang sosial yang bergengsi, tetapi siapapun kita dipilih oleh Tuhan. Dikatakan bahwa Yefta ini anak dari seorang perempuan sundal. Bahkan komunitasnya ketika diusir oleh saudara-saudaranya adalah komunitas preman. Tapi pada akhirnya melalui tua-tua orang Israel, maka Yefta dipilih oleh Tuhan menjadi seorang pemimpin, menjadi hakim, dan bisa mengantar Israel dalam kemenangan melawan Bani Amon. Maka itulah juga kehidupan kita. Tuhan memilih bebas siapa saja. Kita punya privilege, kita punya hak istimewa sebagai anak Tuhan. Karena itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan Allah, berserah kepada Tuhan. Dan apapun yang Tuhan pundakkan bagi kita, kerjakan itu semua. Ketika Tuhan memakai kita, Tuhan mengurapi kita, menghinggapi kita dengan rohnya. Artinya penyertaan Tuhan itu ada. Pembentengan Tuhan itu ada, sehingga kita akan mengalami kemenangan-kemenangan. Jangan pernah takut menghadapi segala sesuatu kalau kita ada bersama dengan Tuhan Allah. Karena kita yakin semua kita punya talenta masing-masing. Semua kita punya kecakapan, punya keahlian, punya skill.
yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, kembangkanlah itu semua. Lakukanlah itu semua sesuai dengan kadar yang Tuhan berikan bagi kita, yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan yakinlah bahwa Tuhan Immanuel beserta dengan kita. Maka kita percaya bahwa Tuhan menyediakan berkat ketika kita melakukannya dengan setia, dengan jujur, dengan rajin, dengan penuh tanggung jawab. Dan kita akan mengalami mujizat Tuhan yang sangat luar biasa. Karena mujizat Tuhan akan dialami lewat keyakinan yang penuh, tapi juga lewat usaha kerja yang sungguh-sungguh. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya firman ini memberkati banyak orang. Sekalipun hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Tuhan pakai media sosial YouTube jadi berkat menjangkau banyak orang. Banyak orang boleh mendengarkan firman-Mu untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Meyakini kebesaran-Mu Tuhan, bahwa sesungguhnya Allah Immanuel beserta dengan kami semua. Mereka yang mendengarkan firman Tuhan dalam keadaan bahagia, penuh sukacita, dikuduskanlah sukacita mereka dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Mereka yang mendengarkan firman dalam keadaan pergumulan, sakit, lemah, tidak punya semangat, bahkan problem hidup yang menekan, kuatkan, teguhkan iman mereka. Ada Tuhan Immanuel. Roh Tuhan akan menghinggapi mereka sehingga mereka akan mengalami kemenangan-kemenangan, pemulihan, kesembuhan di dalam Tuhan. Terima kasih, ampuni dosa kami. Ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan memberkati.